إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, al-mujtama' atau masyarakat, terutama yang hidup berdekatan, itu tidak lepas dari ikhtilaf, dari perbedaan antara individu atau antar keluarga. Dan ini sebabnya boleh jadi ikhtilaf ats-tsaqafat, yaitu perbedaan kebudayaan, perbedaan kebiasaan, perbedaan tradisi, atau tsaqafah di sini maknanya wawasan, dan perbedaan mindset yang telah ditanamkan oleh keluarga sebelumnya. Jadi perbedaan itu keniscayaan. Tidak bisa seragam semua orang, semua suku, semua keluarga. Pasti ada perbedaan, baik karakter watak asli yang tabiat yang Allah ciptakan padanya dari awal, atau karakter yang dibentuk sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan. Itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Juga bisa aja perbedaan ini disebabkan perbedaan income, hudzudzun nafs, yaitu pemasukan atau pengeluaran. Yang dahulu sikapnya ketika masih kaya royal dan baik, namun sekarang ketika fakir berubah, sehingga perbedaan ini menjadi gesekan baik individu maupun keluarga. Bisa juga perbedaan itu disebabkan at-tanafus fid dunya, yaitu berlomba-lomba dalam masalah keduniaan untuk menghasilkan keuntungan. Dahulu ketika income-nya sedikit, itu masih tawadhu', namun ketika income-nya makin banyak, maka terpedaya dengan kemudahan. Bisa juga perbedaan itu disebabkan ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, keinginan jiwa, ingin sukses, ingin populer, dan ingin menang, tidak mau kalah, ingin dianggap begini atau begitu, ingin keluarganya dianggap bermartabat, ingin dirinya dihormati karena pekerjaannya, ingin begini dan seterusnya. Ya, dan kebanyakan dari perbedaan yang berujung pada perselisihan dan pertikaian, kebanyakan tentu didasari dari mengikuti syaitan dan bisikannya. Itu dasar paling akar. Karena seseorang ketika dia menjaga diri dari bisikan syaitan dan tidak mengikutinya, maka cinta dunia, mengikuti hawa nafsu, mengambil bagian dari dunia, dan juga perbedaan tradisi dan semisal itu bisa dinetralisir dengan baik insyaallah. Hanya saja banyak dari manusia, di antara yang mungkin kita, kurang bertakwa pada Allah ketika terjadi perbedaan, apalagi perselisihan. Dan ini mengikuti
bisikan syaitan dan ilham dari mereka, dari syaitan, itu yang membuat adanya tanazu' dan khusumat bainan nas, yaitu terjadi pertikaian, pertengkaran, perselisihan di antara manusia semua, dan itu dikusukai oleh syaitan. Itu disukai oleh syaitan karena musuh itu akan gembira ketika musuhnya saling bermusuhan. Ya, musuh kita akan bergembira ketika kita saling bermusuhan. Dan bahkan tanazu' seperti ini atau khusumat, perbedaan, perselisihan, bisa jadi bukan hanya antar individu dengan individu. Bisa menyeret kepada ke keluarga lainnya. Kebiasaan lainnya. Bahkan ke masjid dengan masjid lainnya. Ya. Sekarang coba kita pikirkan baik-baik. Masjid-masjid Ahlussunnah sekitar sini banyak gak? Ada beberapa. Boleh jadi masjid fulan ngadain kajian A. Masjid ini gak mau datang. Mushola Al-Hanif ngadain kajian B. Yang dari masjid ini gak ada yang mau datang, padahal tahu ada kajian. Dan sama-sama Ahlussunnah. Kemudian merasa, masjid fulan itu hasil wakafan fulan. Fulan sama kita kurang, jadi nggak usah. Does it happen? Apa itu terjadi nggak? Mungkin nggak itu? Mungkin. Masjid fulan, DKM-nya fulan. Afwan, anak nggak suka sama DKM-nya, anak nggak mau ikut kajian di situ. Dan anak menemukan, karena anak biasanya bukan yang setelah kajian pulang langsung, biasanya ngobrol dengan DKM, ngobrol dengan panitia, ngobrol dengan ikhwan. Hatta di masjid sunnah yang rata-rata ahlus sunnah di situ, bahkan DKM-nya ahlus sunnah, sesama DKM pun bisa jadi terjadi perbedaan dan pertikaian hebat. Mungkin tidak sampai berantem secara fisik, namun pertengkaran secara verbal atau secara ucapan, dan saling memblokade satu sama lain. Syuf, lihat. Ini belum kerana yang lebih spesifik seperti keluarga, individu, suami istri, antar anak, dan seterusnya. Kalau misalnya dari segi yang mana masjid atau mushola itu Islamic Center, berarti pusat kegiatan keislaman saja, itu bisa berselisih, maka jangan tanya dengan afrad, yaitu individu-individu yang lebih spesifik di bawah atap rumah tangga. Nabi SAW, jadi ini kajian ini adalah kajian yang menyajikan poin-poin sikap untuk menghadapi perselisihan. Mungkin bukan kita yang berselisih. Kita ini mungkin sebagai hakim atau orang yang dipercaya di masyarakat atau di keluarga atau sebagai kepala keluarga, kita sikapnya bagaimana? Itu yang lebih Anda tekankan, bukan di kita sedang berselisih, kita harus ngapain, enggak. Tapi kita melihat perselisihan, harusnya sikap yang bijak tuh bagaimana dengan perselisihan yang ada. Ini bukan masalah lagi kita membahas, kita harus insaf, kita harus lapang hati dengan perbedaan antara kunut subuh dengan tidak kunut. Bukan, enggak, Anda enggak bahas itu. Enggak bahas itu. Anda bahas yang lebih jarang daripada pembahasan itu, yaitu menghadapi perselisihan antar DKM misalnya, atau antar jemaah masjid, atau antar keluarga kita, atau antar anak-anak kita. Itu kita gimana sesuai sunnah Rasulnya. Dan pembahasan ini bisa dikatakan sangat jarang. Yang mana sebenarnya ini perlu, semua masjid Ahlus Sunnah terutama perlu untuk membahas hal seperti ini. Karena gesekan itu kadang bukan hanya eksternal, bahkan internal pun bisa tergesek. Karena perbedaan mindset, perbedaan konsep, perbedaan keinginan, perbedaan manhaj, atau perbedaan guru, bahkan kadang-kadang perbedaan suku pun bisa masuk. Nabi SAW itu telah menjadi hakim dan menghakimi antara pihak-pihak yang berselisih dengan kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai wahyu. Itu di antara sahabatnya ada yang berselisih, beliaulah yang mengislah dan memberikan hukum
atau vonis. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang membimbing langsung Rasulullah SAW, mengingatkannya, memperingatkannya, dan kemudian Rasulullah pun membimbing para orang yang berselisih dan memperingatkan mereka agar tidak terjadi kezaliman, agar tidak mengambil hak orang lain, agar tidak terus-menerus berada di kebatilan. Dan Rasulullah memperingatkan para ahli khusumah, yaitu orang bersetigang, agar menghindari dakwal jahiliyah, yaitu sebutan dan julukan jahiliyah yang ada sisi ta'assub atau fanatisme keluarga, fanatisme golongan, fanatisme ormas, fanatisme ras dan kebangsaan. Dan juga Nabi SAW memperingatkan orang-orang yang berselisih agar tidak melupakan kebaikan di antara mereka ketika berselisih. Titik ini yang jarang sekali terjadi pada orang yang sedang berselisih. Enggak ingat kebaikan yang ada pada pihak seberang. Dan Nabi SAW mentarbiyah dan mendidik orang-orang yang berselisih untuk berada atau untuk bersikap baik dalam berselisih, bersikap ihsan, tidak bersikap jaur dan fujur. Jaur itu zalim, fujur itu fasik. Karena umumnya orang yang berselisih maka akan menunjukkan kefasikannya. Oleh karena itu, di antara khisal, yaitu sifat-sifat munafikin yang disebutkan Rasulullah SAW, di antaranya yang kalau berkaitan dengan perselisihan, idza haddatsa kadzaba, jika bicara dusta. Betapa banyaknya hamba-hamba Allah yang ketika berselisih, bersitegang, bahkan di pengadilan dusta. Ya, dusta. Juga di akhir Rasulullah SAW, wa idza khasama fajara, jika dia berselisih maka dia menggunakan teknik atau tindakan yang fajir, ya seperti bohong, bersumpah dusta, memanipulasi khabar, melebihkan yang kurang dan mengurangi yang menjadi kelebihan. Itu banyak terjadi, teman-teman ikhwah sekalian rahimakumullah. Maka kajian ini kita berusaha sebelum mengamalkan harus punya poin-poin ilmunya dulu, dan contohnya dari Nabi SAW dan para salaf. Karena kepada siapa lagi kita bercontoh? Yaitu Nabi SAW dan juga para sahabat. Insya Allah kita akan sebutkan ada sekitar 8 poin. 8 poin, yaitu yang merupakan at-ta'amul al-amthal, muamalah atau sikap yang teladan indal khusumati wan niza', ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Teladannya gimana harusnya? Ini bukan kita yang sedang bertengkar, orang gitu loh, orang lain. Boleh jadi dia misal antar DKM bertengkar, atau antar jemaah bertengkar, atau suami istri bertengkar, kita sebagai orang tua, atau anak-anak kita bertengkar. Bukan pertengkaran yang biasa, melainkan pertengkaran yang dikhawatirkan akan ada hak terampas, kecurangan terjadi, kezaliman terwujud dan semisalnya. Maka ada sekitar berapa tadi? Berapa poin yang 8? Ya. Mau dilanjutin kajiannya apa langsung tanya jawab, Pak? 8 di mana? Oke. Apa aja? Baik, yang pertama as-sa'yu lisulhi bainal mutakhasimain, yaitu yang pertama berusaha mengislah antar orang yang berseteru, antar pihak yang berseteru. Berusaha, itu dulu, berusaha untuk mengislah. Mengislah apa? Mendamaikan antar orang yang berseteru. Ini bisa dikatakan kewajiban bahkan. Yang pertama itu dulu. Maka dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna ahla Quba iqtatalu hatta taramu bil hijarah. Di zaman Nabi SAW dulu di Madinah, para jemaah Masjid Quba
atau orang-orang daerah Masjid Quba, sekarang di Madinah, Quba itu. Mereka bertengkar satu sama lain sampai saling melempar batu. Bayangkan di zaman Nabi itu. Itu di zaman Nabi loh. Sampai pada lempar batu. Ya, bedakan antara orang Arab dengan orang Jawa, beda ya. Lempar batu ini mainnya udah. Orang Arab itu dahulu memang Masya Allah, apalagi sebelum Nabi SAW diutus, beringas, keras. Itu mainannya darah mereka itu. Ya. Sampai lempar batu. Fa ukhbira Rasulullah SAW bidzalik. Maka Rasulullah dikabarkan akan hal itu. Maka apa Rasulullah langsung bergegas. Idhabu bina nuslihu bainahum. Idhabu bina nuslihu bainahum. Ayo kita pergi ke sana. Kita damaikan mereka. Ini hadis riwayat Bukhari. Ayo idhabu bina nuslihu bainahum. Jadi Rasulullah lagi di rumahnya, datang beberapa sahabat mengabarkan, ya Rasulullah, orang-orang ahli Quba lagi pada bertengkar sampai lempar-lemparan batu. Ayo kita ke sana, kita damaikan mereka. Nah, ada faedah pertama dari hadis ini, wajibnya mendahulukan perdamaian. Pendamaian, wajibnya mendahulukan pendamaian. Ya, bukan perdamaian, pendamaian yaitu mendamaikan. Itu awal tuh itu dulu. Wajibnya mendahulukan pendamaian, itu dulu. Bagi orang yang punya otoritas atau orang yang dipercaya atau orang yang dituakan atau orang yang dianggap bisa mendamaikan, maka wajib mendamaikan dulu. Jangan malah justru ngomporin, ngasih minyak. Lagi perang Mas, nih saya punya minyak nih, minyak tanah, ini bensin. Enggak, ini malah justru ngomporin. Ayo sok berantem, ayo. Emang dia kayak gitu orangnya, udah hajar aja. Enggak. Kalau bisa damaikan, kalau bisa, ya. Idhabu bina nuslihu bainahum. Ya. Selama pendamaian itu memang yang bermaslahat. Itu faedah pertama. Faedah kedua, bolehnya mengajak orang untuk ikut mendamaikan. Apalagi ini berkaitan dengan masyarakat. Nggak bisa sendiri mungkin, maka ajak orang-orang yang bisa kita percaya untuk sama-sama mendamaikan. Begitu juga ketika ini pendamaian terhadap pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang berselisih, maka yang paling awal usaha pendamaian. Di surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, "Fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Jika dikhawatirkan terjadi shiqaq. Shiqaq ini adalah perpisahan. Shiqaq ini pemisahan, perceraian dan semisalnya dikhawatirkan itu antara suami istri. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah hakam, orang bijak dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan orang bijak dari keluarga perempuan. Diutus hakam di sini min ahlihi. Min merupakan menunjukkan dari bagian keluarganya. Jadi orang yang terpercaya dan adil, bijak di keluarganya. Bapak kandungnya misalnya. Atau kalau bapak kandungnya kurang bijak, maka mungkin kakeknya atau orang yang terpercaya di keluarga itu. Sebagian ulama mensyaratkan harus bagian dari keluarga. Namun sebagian ulama mengatakan tidak harus bagian dari nasab keluarga. Yang penting dia tahu masalah dan bijaksana dan bisa berpikir dengan baik untuk memutuskan perkara. Dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ya. Kadang-kadang kalau di pengadilan butuh pengacara. Hakam di sini bisa kuasa hukum. Kalau permasalahannya pelik atau permasalahan-permasalahan pidana yang pengadilan mewajibkan adanya kuasa hukum. Ada permasalahan-permasalahan yang ini nggak boleh, nggak ada kuasa hukum, harus pakai kuasa hukum. Kalau fakir, miskin, maka negara itu akan menjamin biaya untuk kuasa hukum ini. Maka itu harus ada. Untuk kasus pidana yang berat biasanya. Maka ini kuasa hukum, wallahu alam, bisa menjadi perwakilan dari keluarga.
Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya dari kuasa hukum atau dari orang bijak dari keluarga itu mereka menginginkan islah, maka Allah Ta'ala akan memberikan taufik pada keduanya. Memberikan taufik pada keduanya. Jadi di pihak keluarga ketemu, kalau dua-duanya ada niatan dan etikat baik untuk islah, maka pasti Allah kasih hidayah. Tapi kalau salah satu pihak tetap ngotot, ya, maka dan ini nggak mungkin diselesaikan, maka jalur pengadilan. Kalau salah satu pihak tetap ngotot dan nggak bisa diselesaikan, sementara madharat berlanjut, maka pengadilan mainnya. Itu dalam Islam seperti itu. Maka hakimlah yang akan memberikan vonis sesuai dengan delik, laporan dan bukti-bukti. Itu dari keluarga, perdata, dan bahkan pidana juga, dan bahkan pidana. Ya, perdata itu keuangan, kekeluargaan. Umumnya perdata itu lebih afdal musyawarah kekeluargaan. Tapi kalau pidana, maka ya kalau memang parah bisa ke pengadilan. Kalau tidak memungkinkan untuk diputuskan secara kekeluargaan. Jadi yang awalnya adalah apa? Harus apa? Usahakan untuk apa? Untuk islah, diislah, diperbaiki, didamaikan. Nah, kemudian dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Ka'ab bin Malik itu menggugat Ibnu Abi Hadrad suatu hutang. Jadi Ibnu Abi Hadrad punya hutang sama Ka'ab bin Malik di masjid. Ini menunjukkan boleh ngutang di masjid. Bayar hutang di masjid juga boleh. Yang nggak boleh itu jual beli di masjid. Maka kemudian karena mungkin Ibnu Hadrad ini minta di diskon, minta di korting, ya. Maka nggak terima Ka'ab bin Malik. Fartafa'at aswatuhuma. Maka kedengaran suaranya tinggi, meninggi di dalam masjid gara-gara hutang. Hatta sami'aha Rasulullah SAW wa huwa fi baitih. Rasulullah SAW mendengarnya dan beliau lagi di rumahnya. Karena kan sampingan sama masjid. Langsung kedengaran. Fa kharaja ilaihima, maka Rasulullah keluar menemui mereka. Maka kata Rasulullah, fanada ya Ka'ab, wahai Ka'ab bin Malik, labbaik ya Rasulullah. Labbaik. Labbaik itu artinya saya mendengar seruanmu ya Rasulullah, itu labbaik. Maka orang Betawi ngomong baik itu dari kata labbaik. Itu halus banget. Orang Betawi dulu kan bilang tong baik. Baik itu jawaban halus buat orang tua biasanya. Jadi baik gitu. Iya. Orang Betawi aja nggak ngerti nih. Kalau itu dari kata labbaik. Tong labbaik gitu. Ya, makanya labbaik Allahumma labbaik itu menjawab seruan Allah dengan sopan dan baik gitu ya. Labbaik ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Da' min dainika hadha." Yaitu setengah. Ya wahai Ka'ab bin Malik, diskonkan setengah dari hutang ini. Maka langsung nurut Ka'ab bin Malik, "Laqad fa'altu ya Rasulullah." Siap ya Rasulullah. Tuh lihat sahabat kayak gitu. Kalau kita boleh aja. Kemudian Rasulullah kemudian berkata, "Qum faqdih." Maka Rasul berkata kepada Ibnu Abi Hadrad, karena udah didiskon, ya udah, kamu tunaikan hutang kamu gitu. Nah, di sini kan Rasulullah sebagai hakim dan beliau Rasul gitu ya, dihormati dan diikuti ucapannya. Separuh dari hutang dihilangkan. Dan Ibnu Abi Hadrah mau nggak mau kan nerima jadinya, karena minta diskon tadi, minta diskon. Maka alhamdulillah semua beres. Dengan cara itulah Rasulullah SAW mengislah keduanya, karena mungkin kenapa Rasulullah SAW mengislah dengan metode seperti ini, hutang separuhnya. Rasulullah mungkin mengerti kondisi Ibnu Abi Hadrad, sehingga tolong diskonkan syaternya sebagian, ya, diturutin.
Akhirnya legowo. Ya, sama-sama legowo. Dan alhamdulillah, Ubay bin Ka'ab legowo karena apa? Karena ini Rasulullah nyuruh hakim. Fulan, yaitu Ibnu Abi Hadrah, legowo karena apa? Karena dia diringankan dengan penghakiman ini. Maka alhamdulillah, inilah kedamaian. Ya. Karena Rasulullah pasti ngerti bahwasanya pasti ada sebabnya mengapa Ibnu Abi Hadrah itu dikurangi hutangnya. Karena maslahat yang lebih besar yaitu kedamaian. Taib, itu yang pertama. Yang pertama berarti apa tadi? Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jangan ngomporin. Yang kedua, targhibul mutakhasimain wa tasji'uhum 'ala sulh wa fi'lil ma'ruf. Memotivasi orang yang berselisih untuk islah dan berbuat baik. Untuk islah dan berbuat baik. Ini mirip dengan nomor pertama, namun di sini lebih ke motivasi, memotivasi dengan kata-kata dan sikap. Memotivasi untuk sulh. Yaitu islah dan berbuat baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sami'a Rasulullah SAW sauta khusumin fil bab. Nabi SAW mendengar suara pertengkaran orang di pintu rumah. Aliyatun aswatuhuma. Ya, suara kedua orang itu meninggi. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Jadi ternyata salah satu pihak ini minta hutangnya itu separuhnya dibebasin kayak tadi modelnya. Dan minta diperingan atau minta dirifq, yaitu minta diperhalus cara nagihnya. Maka ini kan cara nagih itu harus dengan cara ma'ruf. Nagih hutang harus cara ma'ruf. Ini yang namanya ma'ruf, islah dan ma'ruf. Maka kata orang itu yang dia punya uang, ya, wallahi la af'al. Demi Allah tidak akan aku lakukan itu. Itu tidak akan mendiskon dan tidak akan nagih dengan cara yang baik. Bakal kayak gini terus caranya. Maka Rasulullah SAW keluar, kemudian mengatakan, Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul bil ma'ruf? Mana orang yang tadi pakai nama Allah tidak akan mau melakukan hal yang ma'ruf? Ini menunjukkan enggak boleh seseorang, wallahi saya enggak bakal berbuat baik, pakai sumpah dengan nama Allah, kemudian konten sumpahnya itu amalan saleh. Wallahi saya enggak bakal nafkahin kamu, wallahi saya enggak bakal berbuat baik sama kamu. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Maka ditegur kayak gitu oleh Rasulullah, langsung orang tersebut bahasa itu langsung kicep gitu loh. Kicep tuh apa kicep? Ini langsung apa ya? Ngeper. Siapa yang tadi atas nama Allah, dia enggak bakal mau berbuat baik. Siapa tadi pakai nama Allah itu? Ngeper langsung begituin. Maka apa kata orang itu? Anda ya Rasulullah, walahu ayyudzalika ahab. Saya tadi ya Rasulullah. Ya udah ya Rasulullah. Terserah dia mau gimana, terserah dia. Langsung ngeper gitu. Ini Rasulullah langsung. Ya. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Beliau nyebutin dalam bab hal yusirul imam bisulh. Apakah imam itu perlu mengisyaratkan islah, yaitu perdamaian. Nah ini. Ya, jadi kalimat pertanyaan ini saja, siapa tadi yang atas nama Allah dia mengatakan dia enggak mau berbuat baik? Siapa tuh? Ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah larangan. Pak, enggak boleh antum kayak gitu ngomong. Larangan ini merupakan motivasi untuk tetap berbuat baik walaupun dia punya hak yang terampas. Maksudnya, ini orang ngutang.
Dan dia nagih tapi orang itu nggak mau bayar atau mungkin malah minta kortingan. Wah, dia nagih dengan keras. Maka nagih itu pun ada akhlak dan fikihnya. Ya, mungkin antum bisa minta sama ustaz lain, "Ustaz, hari ini udah fikih ketika berselisih." Tar minta sama ustaz, "Fikih nagih." Enggak puas, bulan depan undang ustaz lain, "Pak Ustaz, minta fikih ditagih." Karena ini lebih banyak kasusnya. Taib, yang ketiga, idza lam yajid atau idza lam yujad atau bisa yujad as-sulh bainal mutakhasimain hukima bainahum bil 'adl. Yang ketiga, poin ketiga. Jika tidak terwujud sulh, jika tidak terwujud islah, maka dihakimi dengan adil. Kalau enggak bisa islah, maka dihakimi dengan adil. Enggak bisa islah, dihakimi dengan seadil-adil yang dimampu oleh hakim. Di sini ada hadis Abdullah bin Az-Zubair. Hadis Abdullah bin Az-Zubair. Siapa itu Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Dari bapak Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi juga. Jadi anaknya sahabat Nabi, bapaknya sahabat Nabi. Ini ada hadis Abdullah bin Zubair tentang bapaknya. Tentang bapaknya ada perselisihan dengan orang Ansar, penduduk asli Madinah. Ya. Jadi Abdullah bin Az-Zubair menghikayatkan tentang bapaknya, yaitu Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhum jami'an. Ya, bahwasanya Abdullah bin Zubair berselisih, bertengkar dengan seorang pria dari kalangan Ansar, penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah. Dan orang ini, orang Ansari ini, itu adalah alumni perang Badar. Jadi orang yang sebenarnya mulia gitu sebenarnya, ya. Iya. Tentang apa perselisihannya? Tentang siraj minal harrah, yaitu tentang aliran air di pertaniannya, di lahan pertanian Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam punya lahan. Jadi Madinah itu beda sama Makkah ya. Makkah itu lebih banyak peternakan. Madinah itu lebih ke pertanian. Itu bedanya. Ya, Makkah itu lebih ke peternakan. Kambing, unta gitu. Kalau Madinah lebih ke pertanian, kurma terutama. Dan lahan-lahan lainnya. Enggak tahu kalau sawah kayaknya enggak ada deh ya. Rata-rata kurma, banyak orang kurma. Nah, antum tahu kebun kurma ya? Di Madinah tuh biasanya kalau kita umrah oleh travel itu kan ada city tour. Nanti ke kebun kurma, itu biasanya di kebun kurma akan ada aliran air. Gitu loh. Nah, Zubair bin Awam itu punya lahan kebun pertanian. Dan ada air tersebut, lahan air ya, ngalir dari daerah namanya Al-Harrah di Madinah. Itu Al-Harrah itu adalah suatu dataran agak tinggi di Madinah. Dan dari dataran tinggi itu mengalir, ya, bahasa kita parit-parit lah, parit air gitu. Ya. Nah, air ini melewati tanahnya Az-Zubair bin Awam.
melewati tanahnya atau lahannya Zubair bin Awam sebelum tanahnya pria Ansori tersebut. Ya, airnya nggak banyak, nggak kayak air di kita, nggak. Maka Zubair bin Awam kemudian membatasi, ya, mengurung, gitu, untuk supaya air ini kena di lahannya dia, merata gitu, di lahannya dia, merata di lahannya dia. Jadi dibatasin olehnya. Dan baru kemudian kalau udah rata, baru dia alirin ke tetangganya, itu maksudnya. Jadi maksud Az-Zubair sebenarnya ini air, ini hak dia. Kenapa? Karena air ini memang sebenarnya ke kebunnya aja, gitu loh. Dan dia pengen air ini merata untuk kebunnya. Tapi karena dia punya kebaikan hati, kalau udah merata baru dia alirin ke tetangganya, gitu loh. Maka penduduk asli Madinah tersebut, yaitu seorang pria itu, dia pun marah, gitu loh. Ya. Afwan, di sini sebelumnya air tersebut hanya dipakai oleh Az-Zubair bin Awam saja. Nah, si penduduk asli itu nggak terima. Saya kok nggak dapat, berselisih kemudian. Maka Nabi SAW menghakimi, atau Nabi SAW memberikan keputusan. Ya, memberikan keputusan. Yaitu, kata Nabi, isqi ya Zubair, thumma arsil ila jarik. Nah, ini tadi yang Anda jabarkan itu tadi ternyata hasil dari keputusan Nabi, bukan dari awalnya. Awalnya, air itu memang hanya mengalir di kebunnya Abdullah bin Zubair, kebunnya Zubair bin Awam. Orang itu kan nggak terima, saya kok nggak dapat, gitu. Padahal emang airnya nggak ngalir ke dia, gitu loh. Maka kemudian ya udahlah kok gitu, kata Rasulullah, wahai Zubair, kamu ngalah. Itu kan hak kamu full, air itu hak kamu full, bagi-bagilah ke dia dengan cara isqi ya Zubair, thumma arsil ila jarik. Kamu silakan lahanmu basahi dengan itu, dan kemudian setelah itu baru buka ke teman kamu itu, ke tetangga kamu itu. Mendengar keputusannya Nabi seperti itu, padahal itu udah bagus, gitu loh, udah fair-fairan gitu ya, win-win solution lah gitu. Ya, Zubair bin Awam dapat bagian dari dunia ini, dan dia juga harus merelakan kasih juga beberapa ke tetangganya. Faghadibal Ansari, orang itu marah, berkata, ya Rasulullah, an kana ibna ammatik, apakah keputusan ini karena dia adalah sepupu kamu? Digituin Rasulullah. Apakah engkau membuat keputusan ini karena Zubair bin Awam itu adalah anaknya bibi kamu dari ibumu, gitu. Bibi kamu dari bapakmu, ibnu ammatik. Ya. Apakah itu karena itu keluargamu, gitu loh. Lah padahal kan Rasulullah udah memberi apa? Kebaikan loh, udah memberi win-win solution loh. Maka fatalawwana wajhu Rasulullah SAW. Maka berubahlah warna muka Rasulullah SAW. Thumma qala, kemudian Rasulullah memutuskan berikutnya, isqi. Ya Zubair, isqi. Kamu basahin lahanmu. Thumma hbis hatta yablughal jidar. Atau jadar. Kemudian kurungkan air tersebut dan buat tembok di situ. Dah, enggak usah kasih. Apakah Rasulullah versi hukum yang kedua ini, apa Rasulullah zalim dalam memberi hukuman? Enggak. Karena apa? Pada asalnya memang air itu adalah haknya Zubair bin Awam. Karena air itu lewat di lahannya Zubair. Sementara tetangganya ini, ya memang lahannya itu emang enggak dapat air, gitu loh. Lah tetangganya nuntut pengen dapat air. Maka Rasulullah itu udah memberikan penghukuman yang baik. Ya Zubair, kamu dapat bagian, kasih juga bagian ke tetanggamu itu. Marah tetangganya. Ya Rasulullah, keputusan kayak gini apakah karena emang ini adalah anak pamanmu, anak bibimu? Ini kan kurang ajar, udah dikasih enak,
ngomongnya kayak gitu. Maka ya khalas, keputusan berikutnya, ya udah Zubair, kamu basahi lahanmu dan tahan itu air, nggak usah dikasih ke tetanggamu. Udah. Apakah zalim? Nggak zalim, karena memang asli tetangga ini nggak punya hak. Gitu loh. Asli tetangga ini nggak punya hak. Ya, ibaratnya gini Pak. Antum komplain, bukan antum lah. Antum punya pohon mangga. Nah kan sekarang mangga, ya kan? Ada yang punya pohon mangga di sini? Enggak ada. Ada. Kok enggak dibawa ke sini makanya? Baik. Oh ada, malah ada di sini pohon mangga. Ya. Hah? Udah matang belum, Pak? Oh belum. Ntar kalau misalnya udah mulai matang, undangannya lagi ke sini, Pak. Ya. Bercanda. Misal punya pohon mangga dan itu di lahan antum. Tetangga antum suka mangga. Kemudian dia komplain, tetangga kita mangga nggak bagi-bagi, nggak ngasih kita gitu kan. Itu mangga tiap hari kita lihat lewat, cuma ngeliat doang, kita nggak dapat gitu. Sampai jadi desas-desus dan jadi bahan ghibah. Kesel kan antum digituin kan? Lah ini mangga-mangga tanah saya gitu kan. Akhirnya antum angkat perkara ini ke Pak RT. Ya. Jangan langsung ke pengadilan, kayak gini aja ke pengadilan, subhanallah, repot banget. Ke Pak RT. Ya. Maka Pak RT kemudian memberikan solusi gini aja. Supaya antar tetangga itu rukun, namanya rukun tetangga, saya kan RT rukun tetangga. Maka Pak, antum tolong bagilah tetangganya. Berapa gitu, sekilo atau berapa? Ya. Sementara yang ada di pohon itu udah buat antum semua, tapi antum bagi sekilo atau 2 kilo buat tetangganya nih yang mau mangga. Oke. Udah dikarain gitu, kata tetangga apa? Pak RT, mentang-mentang Pak RT ada saudara sama dia, kayak gitu vonisnya. Gimana jadi Pak RT? Kesel nggak? Kesel lah. Ya udah. Antum ambil semua tuh, jangan kasih dia, udah. Atau antum bikin tembok lebih tinggi lagi. Terus di tembok itu antum ukir pohon mangga biar tambah cemburu dia. Ini provokasi namanya. Tapi cukup, dah nggak usah kasih Pak, udah tambah tembok tinggi aja biar nggak ada kecemburuan, dah gitu. Apakah Pak RT salah? Nggak salah. Kenapa? Tadi udah win-win solution kok malah digituin dia. Ya, malah kayak gitu ucapannya. Nah seperti itu ya. Itulah Rasulullah SAW menghakimi kasus ini seperti itu ya. Maka turunlah kemudian ayat fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maka demi Rabbmu tidak sempurna iman seseorang sampai mereka, tidak sempurna iman orang-orang sampai mereka betul-betul menjadikanmu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim atas segala perselisihan di antara mereka. Taib. Jadi yang ketiga itu adalah jika memang tidak bisa diajak damai kayak tadi orang tuh, maka ya udah ketuk palu vonis dah gini, gitu. Ya. Begitu juga ketika antum kepala keluarga punya anak-anak atau antum kepala keluarga punya istri lebih dari satu untuk memvonis, kalau nggak bisa diajak damai ya udah. Berikan hukum gitu. Dan antum misalnya dalam keadaan berselisih, anak antum dengan istrinya atau anak antum dengan suaminya, nggak bisa diajak damai keluarganya, maka khalas. Hukima bainahum bil adl, diberi hukum seadil-adilnya. Kemudian yang keempat, tadi ketiga ya. Sekarang keempat. Takhwiful mutakhasimaini minal halifi billahil kadhiba. Takhwiful mutakhasimaini minal halifi billahi kadhiba. Takhwif, peringatkan kepada kedua belah pihak haramnya bersumpah atas nama Allah secara dusta, dengan dusta.
peringatkan kepada kedua belah pihak haramnya sumpah dusta atas nama Allah. Sumpah dusta atas nama Allah haram. Itu harus diperingatkan, diingatkan. Ingatkan kepada pihak yang berseteru haramnya sumpah dusta atas nama Allah. Dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkisah, kuntu inda Rasulullah SAW. Saya dekat dengan Rasulullah ketika itu. Fa'atahu rajulani yakhtasiman. Lalu ada dua orang pria yang lagi berselisih mengenai bumi, mengenai tanah. Banyak orang berselisih tentang tanah. Banyak banget. Repot itu. Tentang tanah. Faqala ahaduhuma, yang satunya bilang, inna hadza intaza ala ardi ya Rasulullah fil jahiliyah. Ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah orang ini telah nyaplok tanah saya ya Rasulullah. Nguasain tanah saya waktu di zaman jahiliyah dulu sebelum masuk Islam. Jadi ada satu yang mengklaim dan satu yang tertuduh. Ya kan? Ini yang mengklaim nih, yang mengklaim bilang, ya Rasulullah, ini orang yang saya tuduh ini dia telah mencaplok tanah saya waktu dulu ketika kita masih di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah mengatakan apa kepada orang yang mengklaim, bayyinatuk. Maksudnya bayyinah, buktinya apa? Karena mudda'i harus memberikan bukti. Orang yang mengklaim harus memberikan bukti. Iya, apa buktinya? Gitu. Membuktikan kejahatan orang lain. Harus itu. Jangan cuma klaim doang. Dia tuh udah jahat. Apa buktinya itu? Harus bukti. Ketika kita menilai, memvonis, menyatakan fulan begini begitu, mana buktinya? Maka kata pria yang mengklaim tersebut, laisa li bayyinah. Saya enggak punya bukti ya Rasulullah. Nah, gitu. Hanya punya klaim. Ya. Walaupun misal dia benar, memang benar kayak gitu kenyataannya, tapi hakim itu nggak bisa menerima bulat-bulat klaim semua orang. Ya repot lah kalau kayak gitu, nanti semua orang mengklaim lah. Ya. Maka buktinya apa? Gitu. Aduh, saya nggak ada buktinya. Dulu kan nggak ada catatan notaris gitu. Nggak ada. Foto screenshot nggak ada dulu. Maka berkata kemudian, yaminu, kalau begitu sumpahnya dia yang saya butuhkan. Sumpahnya siapa? Yang tertuduh. Ya. Jadi pengklaim harus memberikan bukti. Kalau enggak bisa, maka yang digugat itu harus bersumpah untuk membebaskan diri dari tuduhan. Kan gitu. Jadi bukan dibalik. Yang mengklaim bersumpah, ya enggak ada, enggak kayak gitu. Ya, itu kaidahnya terbalik. Maka kata orang itu, ya, idzan yadhhabu biha. Ya Rasulullah, ya kalau misalnya saya enggak punya bukti, terus dia cuman dapat sumpah doang, ya dia bakal dapat ya. Ya enggak? Paham enggak maksudnya, ikhwan? Hah? Ngerti enggak kira-kira? Karena sumpah itu gampang. Walaupun bohong. Enggak? Anak kasih contoh misal nih. Misal aja yang ini masjid wakaf. Ya, ini masjid wakaf. Atas nama siapa gitu kan? Belum dibuat aktenya, belum ada buktinya. Nah, fulan mewakafkan masjid ini. Ya. Kemudian ada fulan B mengklaim bahwa dialah yang mewakafkan masjid ini. Waduh, kan curang tuh. Ya. Maka fulan A yang mewakafkan masjid ini langsung lapor ke hakim. Pak Hakim, fulan telah mengklaim bahwasanya ini
adalah wakafan dia. Padahal ini wakaf saya, wahai hakim. Fulan curang, wahai hakim. Maka hakim bilang, bukti kamu apa bahwasanya dia curang? Kamu punya bukti enggak bahwasanya ini sertifikat wakaf kamu? Waduh, belum diurus Pak Hakim. Ya gimana dong? Saya butuh bukti, kata Pak Hakim. Tapi benar Pak Hakim, itu dia curang, ini wakaf saya Pak Hakim. Ya udah kalau gitu, kita sumpah dia. Yang antum tuduh itu kita sumpah dia untuk bilang wallahi saya tidak merebut wakaf orang ini, misalnya gitu. Kita sumpah dia. Maka antum bilang, ya Pak Hakim kalau cuma sumpah mah gampang, dia bisa bilang demi Allah ini adalah wakaf saya tidak merebut dari itu, kan gampang di lisan. Gitu, paham ya sampai sini ya? Maka kemudian dikatakan kalau Nabi SAW laisa laka illa dzak. Ya mau gimana lagi? Kamu nggak bisa dapat kecuali ya seperti ini prosesnya. Falamma qama liyahlif, ketika orang yang tergugat ini berdiri untuk bersumpah, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, manik tata'a ardan zaliman laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mengambil tanah orang dengan zalim, maka Allah akan menemukannya, maka dia akan menjumpai Allah di akhirat nanti dalam keadaan Allah murka padanya. Gitu. Jadi Rasul peringatkan kepada orang yang tergugat ini sebelum dia bersumpah, Allah peringatkan kalau kamu bohong, maka nanti lihat nanti hadapan Allah di pengadilan Allah. Gitu. Artinya adalah ketika kita menghadapi kasus berseteru fulan dengan fulan, suami dengan istri. Suaminya mengklaim istrinya begini. Buktinya mana? Itu. Kalau buktinya ada, ya udah jelas. Tapi kalau buktinya nggak ada, ya berarti si istri harus bersumpah. Nah, sebelum istri bersumpah, maka peringatkan si istri ini hati-hati dengan sumpah palsu. Berdusta atas nama Allah loh. Gitu. Hati-hati, dan diperingatkan orang yang mau bersumpah akan buruknya sumpah palsu atas nama Allah. Allah murka padanya. Begitu. Itu jika apa? Jika si pihak penggugat tidak punya bukti. Adapun jika pihak penggugat punya bukti dan bukti ini valid, bisa dipertanggungjawabkan, maka khalas, nggak perlu sumpah. Kecuali dari pihak yang tergugat membela diri dan menyangkal bukti tersebut, maka ini perlu penguat lain yang menguatkan yang tergugat. Apa kamu punya bukti bahwa saya bukti ini tidak valid? Apakah atau versi lain, apakah ada saksi bahwa saya bukti ini tidak valid? Atau versi lain, apakah kamu siap bersumpah bahwa saya bukti ini tidak valid? Nah gitu. Itu semua ada di pengadilan sih sebenarnya. Kalau di kita susah kalau mau kayak gini, karena orang-orang rata-rata nggak percaya gitu. Ya ada kuliah seperti itu prosedurnya. Kalau misalnya pihak yang tergugat menyangkal bukti-bukti itu, walaupun sudah jelas, maka sebenarnya hakim itu punya kebijaksanaan ya. Ya ala kulli hal seperti itu. Maka seorang hakim atau orang yang dipercaya untuk mengurus kasus baik keluarga, antar anak, biasanya ustadz biasanya, maka itu harus memperingatkan semua pihak, terutama baik pihak yang mengklaim dan menuduh atau pihak yang dituduh, agar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi yang menang adalah yang jahat. Tapi kita manusia hanya melihat yang zahir. Yang menang boleh jadi yang jahat, tapi bukan berarti kemenangan yang jahat itu membuat dia bebas dari hukuman Allah. Hati-hati. Kemenangan penjahat itu justru istidraj dari Allah untuk Allah hukum pada waktu yang lebih tepat, di luar dari hukuman manusiawi.
Jadi nggak aman, sama sekali nggak aman. Yang kelima, ini berkaitan dengan yang barusan Anda ucapkan. Hukumnya hakim tidak menghalalkan yang haram. Hukumnya hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan orang zalim untuk mengambil hak orang lain. Hukumnya hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan bagi orang zalim mengambil hak orang lain. Ya. Anda jelaskan dulu hal ini, ya. Hukumnya hakim sesuai ijtihad dia dari bukti-bukti yang nyata di hadapannya. Yang boleh jadi vonis hakim ini walaupun sah di pengadilan, tetapi secara syar'i atau secara hakikat itu tidak benar. Paham nggak jemaah sini? Yang tadi Anda bilang, hakim hanya melihat zahirnya saja, bukti yang nyata. Yang kadang hakim juga punya firasat, ini sebenarnya yang salah fulan, tapi dia nggak bisa lepas dari bukti-bukti yang nyata. Yang boleh jadi salah satu pihak yang tertuduh itu dia lebih lihai, atau pengacara atau kuasa hukumnya lebih pandai untuk memainkan delik dan hal-hal dalam pengadilan. Ini bukan masalah suap penyuap, tapi hakim hanya melihat dari bukti yang ada. Ternyata hakim memvonis begini, dan secara hakiki ini pihak terzalimi. Yang zalim dalam vonis hakim dan dapatkan hak padahal itu bukan haknya. Maka kita katakan, meskipun hukumnya hakim seperti itu hasilnya, tapi secara syar'i tetap yang zalim, tetap yang haram. Yang zalim tetap zalim di mata Allah. Tetap haram atasnya untuk mengambil hak tersebut karena itu bukan hak dia. Bisa dipahami jemaah sih? Ya. Benar, di pengadilan itu banyak sesuatu dipalsukan, ikhwan. Bukan dari pengadilannya, bukan, tapi dari pengacara, orang-orang yang berselisih itu. Anda kasih contoh. Dalam perceraian, terutama gugat cerai, alasan-alasan yang dikemukakan itu kan ada persyaratan itu. Enggak semua alasan itu diterima. Jika kemudian akhirnya dengan bukti-bukti yang sebenarnya bukan bukti atau saksi atau semisalnya, boleh jadi saksi itu berdusta. Dan itu dosa yang sangat besar. Saksi berdusta itu dosa yang sangat besar, sangat besar. Sampai Nabi SAW pernah suatu itu mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian saya kasih tahu tentang sebesar-besar dosa besar? Bala ya Rasulullah, ya. Yaitu al-isyraku billah. Berbuat syirik pada Allah. Terus kemudian juga Rasul mengatakan wa uququl walidain. Durhaka pada orang tua kandung. Lalu kata perawi, summa jalasa muttaqian, summa sakata fajalasa muttaqian faqal. Kemudian Rasulullah berdiam dan duduk sambil bersandar seperti mikirnya sesuatu dan berkata, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Itu berulang-ulang sampai kata para sahabat, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Maka terus menerus Rasulullah ngomong begitu sampai kita bilang, duh sekiranya Rasulullah diam. Artinya terus. Apa artinya? Yaitu setelah durhaka kepada orang tua, dosa sebesar-besar dosa adalah perkataan dusta
yaitu klaim dusta dan saksi palsu. Itu dosa besar banget itu. Dan hakim yang menerima saksi ini, karena hakim hanya menerima apa-apa yang zahir baginya. Maka misalnya saksi ini bilang, "Oh, ini saya menyaksikan pertengkaran yang terus-menerus." Saksikan kalau di pengadilan 2. Ya. Baik laki atau perempuan di pengadilan Indonesia ya, 2, minimal 2. Kalau hakim nyuruh 2, kalau nyuruh lebih. Maka saksi-saksi ini bilang, ini pertengkaran terus-menerus. Akhirnya pada endingnya hakim pun mengabulkan perceraian tersebut atau gugat cerai tersebut dengan menuliskan sebab perceraian adalah pertengkaran yang terus-menerus, padahal itu tidak ada. Taib. Nah, apakah perceraian sah? Sah perceraian. Secara vonis sah. Ini kalau talak sah, Pak. Jadi jangan dibilang, wah berarti karena bohong itu berarti nggak sah. Nggak. Kalau pengadilan sah, maka hukum syar'i sah, perceraian sah. Hanya saja apa yang termaktub dari tulisan itu, bahwasanya terjadi pertengkaran yang tidak ada apa, begitulah pokoknya bahasanya, itu tidak boleh disebarkan dan tidak boleh kebohongan ini diceritakan ke orang lain bahwa saya terjadi karena ini cerai karena terjadi pertengkaran terus menerus. Itu haram. Ini yang dimaksud tidak menghalalkan yang haram. Paham di sini jemaah? Gitu. Makanya anak nasihati nih jemaah teman-teman nih. Ya. Daerah Keranggan, Jatisari misalnya. Ketika ada terutama ummahat nih. Kalau ada ibu-ibu yang suka gosipin orang, ngomongin rumah tangga orang, jauhi. Orang ini biasanya hammazim masya'im bin namim. Hammaz, bukan Hamas Palestina, bukan. Hammaz pakai zai. Hammasya, ini anak Ibrahimnya suka ngejelekin orang dan suka masya bin namim. Kenapa Rasulullah di surat Al-Qalam menyebutkan masya bin namim? Masya itu artinya suka jalan kaki, suka jalan, suka ngider. Dan suka ngidernya bin namim. Ngadu domba. Apa itu adu domba? Naqlul kalam, menukil omongan-omongan. Tahu enggak Jeng? Tahu enggak Bu? Tahu enggak? Nah, gitu. Ini kalau ada bapak-bapak kayak gini, disunat lagi tuh bapak-bapaknya tuh. Ya, kalau bapak-bapak enggak ada insya Allah kayak gini. Tapi ibu-ibu, di Al-Quran dan di Sunnah itu ada yang seperti ini disebutkan selalu dengan lafal jalan kaki. Karena orang yang suka nukil kalam, ngadu domba itu suka ngider sana sini, nyari-nyari korban. Di hadis Nabi juga ada. Nabi SAW melewati 2 kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban. Keduanya lagi diazab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya lagi diazab gara-gara dosa yang dianggap ringan. Padahal gampang meninggalkannya, yaitu apa? Yang pertama itu fakana la yastatir min baulihi, yaitu enggak menutup diri, menjaga diri dari kencingnya. Kena najis, salatnya enggak sah itu. Bukan itu temanya sekarang. Tapi yang kedua, wa ammal akhar, yang kedua ini fakana yamshi bin namimah. Yamshi, lagi-lagi yamshi. Orang ini dulu waktu hidupnya suka jalan dengan ngadu domba, cari-cari, ngomongin orang, itu tuh yang kayak gitu tuh. Itu dapat siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Nah, kadang putusan hakim begini. Padahal enggak kayak gitu hakikatnya. Tapi hakimnya juga kan melihat yang zahir seperti itu. Atau kadang yang terjadi dari perpisahan, perceraian, pertikaian itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Lalu atau urusan rumah tangga, kemudian namam ini, tukang namimah ini menyebarkan kabar-kabar yang tidak seperti itu. Ya. Kalau misalnya menyebarkan kabar buruk yang benar saja, itu namimah namanya, apalagi kabar buruk yang tidak benar.
Maka nggak boleh. Apalagi laki-laki terhasut dengan itu disunat lagi tuh kalau baiknya. Ibu-ibu juga nggak boleh terhasut dengan itu. Ya. Jauhi orang-orang seperti itu. Ya. Maka hukumnya hakim yang ternyata salah, tidak serta-merta kita boleh menyebarkan, atau tidak serta-merta kita menganggap itu halal padahal itu haram. Dan tidak boleh juga orang yang divonis dia dapat hak padahal bukan haknya dia, bukan berarti halal. Enggak. Misalnya ada hutang. Ternyata dengan bukti-bukti itu, oh, fulan yang berhutang bebas dari hutang. Vonis hakim. Apakah itu menggugurkan hutang dalam syariat? Enggak. Dia tetap hutang. Jadi hati-hati. Hukum atau majelis hakim duniawi atau pengadilan dunia itu hanyalah pengadilan zahir. Nanti di akhirat yauma tublas sarair. Sesuatu yang jadi rahasia itu akan dikumpulkan, nanti ditampakkan semuanya. Hati-hati. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW, ya, yang melihat atau mendengar adanya pertikaian di pintu kamarnya. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan kata Rasulullah, innama ana bashar. Saya cuma manusia, kata Rasulullah. Wa innahu ya'tini al-khasam. Orang-orang yang saling bertengkar mendatangi saya. Fala'alla ba'dakum an yakuna ablagh min ba'd. Boleh jadi sebagian dari kalian itu lebih fasih dalam menjelaskan alasannya dibandingkan temannya, dibandingkan lawannya. Fa'ahsibu annahu shadiq, dan saya menyangka dia yang shadiq, dia yang jujur. Fa'aqdi lahu dha bidzalik, dan saya kemudian memvonis dan menghakimi sesuai dengan keterangan yang fasih ini. Faman qadaitu lahu bihaq muslim fa innama hiya qit'atun minan nari falyakhudha aw liyatrukha. Maka siapa yang saya hakimi padahal itu adalah haknya dia, maksudnya dia enggak dapat haknya, tapi saya hakimi dia enggak dapat, maka itu adalah potongan dari neraka. Silahkan mau ngambil atau ditinggalkan potongan neraka itu. Maksudnya sampai Rasulullah boleh jadi ketika beliau SAW menghakimi sesuatu boleh jadi salah. Nah, bagi yang ngerti ini, dia dapat hak padahal nggak layak, maka itu adalah potongan neraka buat dia. Mau diambil nggak? Kalau dia ambil secara zalim sesuai dengan putusan hakim yang tidak tahu, maka dia mendapat potongan neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu jemaah. Itu yang kelima ya. Mau lanjut nggak, Pak? Ibu-ibu lanjut nggak, Bu? Ibu-ibu kayaknya udah kesian ini, panasan nggak ya? Ada kipas angin nggak, Pak, di sana? Ada. Malah dingin. Ini masih ada 3 poin. Lanjut nggak, Pak, kira-kira? Lanjut beneran nih. Senyum dong, biar anak merasa legowo. Itu antum takutnya lanjut, tapi mukanya itu kayak muka lapar terus. Udah apa, Ustaz? Gitu kayak gitu. Ya, lanjut ya. Yang keenam, tahdzirul mutakhasimaini wa takhwifuhum min at-tamadi fil batil. Orang yang di sini kita sebagai orang yang bijak misalnya, peringatkan kedua belah pihak. Haramnya bertahan dalam kebatilan. Peringatkan itu. Kedua-duanya yang diperingatkan kedua-duanya, Pak. Jangan salah satunya. Kalau salah satunya berarti kita berpihak dong, gitu. Dua-duanya peringatkan. Peringatkan kedua belah pihak, ya. Haramnya menetap di kebenaran, apa di kebatilan. Apa tadi Anda bilang? Bertahan dalam kebatilan. Kata Rasulullah SAW, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dhaddallah. Ya, apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang syafaatnya
menghalanginya dari mendapatkan hukuman di antara hukuman-hukuman Allah, maka sungguh ia telah menyelisih Allah. Maksudnya begini. Antum berkasus, hutang atau ngambil tanah orang atau misalnya. Namun antum punya kekuatan syafaat, baik dari pengacara atau na'udzubillah risuah orang dalam, sogok, na'udzubillah min dzalik. Maka siapa yang sogokannya atau pembelaannya atau kuasa hukumnya, pengacaranya, atau bukti-bukti versi dia, manipulasi dia, itu telah melanggar hak-hak atau batasan-batasan Allah, harusnya antum kena, tapi justru orang lain yang kena. Maka ini telah menentang Allah Azza wa Jalla. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a anhu. Barang siapa yang berseteru dalam kebatilan sementara ia tahu, maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. Kayak gimana tuh, ikhwan? Antum tahu antum salah. Ya. Antum tahu antum salah. Antum enggak mau ngaku. Bukan karena apa-apa, karena gengsi, karena sombong, karena enggak boleh itu. Malah justru antum balikin, antum blame victim. Merasa antum yang terzalimi, dibalikin. Karena antum yang salah. Maka ini tetap dalam kemurkaan Allah sampai klarifikasi. Sampai dia tinggalkan itu kesombongan atau pembangkangan itu. Ya. Jadi hati-hati. Tamadi 'alal batil, yaitu terus berada di kebatilan. Maka orang yang bijak atau hakim itu mengingatkan kedua belah pihak haramnya teguh di atas kebatilan dan ingatkan akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala." Nah, ini bahaya nih, hati-hati. Barang siapa yang mengatakan pada diri seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya. Antum menuduh fulan padahal dia enggak begitu. Maka Allah akan menempatkannya dalam perasan penduduk neraka. Perasannya apa? Perasan darah, ya, kemudian kotoran, cairan yang keluar dari kemaluan pezina, hal-hal najis. Perasan penduduk neraka itu ditempatkan oleh Allah Ta'ala pada orang ini yang membicarakan orang beriman lainnya hal yang tidak ada padanya. Ya. Itu akan ditempatkan begitu, diancam sampai ditaubat, baru dia enggak kena itu. Hingga ia meninggalkan apa yang dia katakan. Maksudnya dia islah, dia perbaiki apa yang dia katakan. Ingat, di sini perseteruan antara kita itu kadang-kadang ada. Bahkan sama ahlu sunnah, sesama yang jenggotan, sesama DKM masjid, sesama ummahat dan seterusnya, bicara tentang fulan atau fulanah yang itu tidak ada pada mereka. Fulan itu begitu orangnya, fulan itu begini ini, padahal enggak ada. Fulan sama istri kayak gini, padahal enggak kayak gitu. Itu ancamannya, itu dosa besar. Itu bukan hanya masalah ghibah lagi ini. Itu sudah sampai fitnah dalam artian menuduh tanpa bukti. Dan ternyata enggak ada itu seperti itu pada orang itu. Ini ancamannya berat. Ancamannya berat. Termasuk yang tadi, ketika hakim memvonis sesuatu yang ternyata bukan seperti itu. Hakim memang salah, tapi dia sudah benar prosedurnya karena melihat ke bukti-bukti. Namun putusannya itu tidak sesuai hakikatnya. Maka pihak yang faham hakikat itu nggak boleh nyebarin putusan itu atau alasannya. Ya, baik itu urusan pidana atau perdata rumah tangga atau keuangan, nggak boleh. Makanya nggak boleh kita ngomongin tentang sebab perceraian orang. Nggak boleh, karena kita belum tentu tahu sebenarnya itu kayak gimana. Nggak boleh. Termasuk juga bahwa walaupun ustaz, da'i, talibul ilm, ketika ada yang curhat sama dia tentang begini begitu, itu kasus-kasus rumah tangga orang, jangan di blow up di
media sosial ditulis dengan detail. Jangan. Pertama, karena antum dengar dari satu pihak. Kedua, belum tentu itu benar. Ketiga, tafsiran orang tuh macam-macam. Keempat, boleh jadi orang akan merefleksikan, kayaknya kenal deh kasus ini, kayaknya fulan deh. Nah, repot. Terlebih kalau masalahnya itu relevan dengan kasus fulan dan belum tentu dia. Dikait-kaitin, jadi desas-desus, fulan gak tahu apa-apa, ternyata masyarakat udah ngomongin dia. Dia jalan lewat mana, orang-orang pada, tahu itu kan ya. Fulan lewat aja. Kok orang pada, kenapa ya? Kok ngeliat saya kayak matanya tuh kayak beda gitu. Ada apa ibu ya? Enggak ada apa-apa. Nah, tadi ngomongin ke temennya jelas-jelas ghibah atau namimah. Tapi giliran ketemu orang langsung enggak mau ngomong. Ini syaitan semua nih jadinya. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi kita enggak ini terjadi enggak kira-kira di masyarakat? Banyak terjadi. Terutama makhluk hidup yang bukan bapak-bapak. Ya. Bukan ummahat, Anda enggak ngomong ummahat, bukan. Bukan ummahat. Yang bukan bapak-bapak. Baik, jadi ingatkan akan hal itu, hati-hati. Kemudian yang ketujuh, al-qada'u bil haqq baina al-mutakhasimain la yamna'u min tatyibi khawatiril jami'. Mengadili dengan benar antara pihak yang berseteru, ya. Mengadili dengan hak, mengadili dengan benar. Itu tidak mencegah, itu tidak pengadilan yang benar, mengadili yang benar, yang hak ya. Tidak mencegah memaniskan hati semua pihak. Tidak mencegah untuk meredakan hati atau memaniskan hati semua pihak. Apa bahasanya enaknya gimana? Menyenangkan hati semua pihak, memuaskan, memaniskan, menyenangkan gitu. Anda kasih contoh supaya jadi keputusan final, tapi yang tidak dapat itu dimanis-manisin sama hakim. Diberikan kalimat-kalimat motivasi dan semisalnya. Anda kasih contoh, mungkin dengan contoh lebih afdal. Jadi terjadi perselisihan antara 3 sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit atau Zaid bin Harithah, lupa, dan Ja'far. Ini orang-orang terdekat Nabi tiga-tiganya ini. Ali bin Abi Thalib itu siapa Nabi? Sepupu. Anaknya, pamannya, yaitu anaknya Abu Thalib. Sepupu Nabi SAW. Zaid, yang dibebaskan oleh Nabi siapa ikhwan? Zaid bin Harithah atau bin Sabit? Yang paling dekat sama Nabi? Subhanallah, Zaid bin Zaid bin Harithah. Ya kan? Zaid bin Harithah dekat sama Nabi. Nah, kemudian Zaid bin Harithah ini malah jadi seperti anaknya Nabi gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, Ja'far. Ini juga pamannya Nabi, ini juga orang terdekat Nabi. Ya. Maka suatu ketika Hamzah, Ja'far itu sepupu Nabi, ada anaknya pamannya Nabi. Hamzah wafat radhiyallahu anhu. Dan ada putrinya Hamzah. Ada putrinya Hamzah kan wafat jadi yatim Hamzah. Maka 3 orang ini, Ali, Zaid dan Ja'far, berebutan untuk apa? Mengasuh
putrinya Ja'far, putrinya Hamzah. Karena yatim. Bapaknya wafat. Apa tujuan mereka untuk berebutan itu? Supaya nikahin emaknya? Enggak, rumahnya bibi sendiri gimana? Untuk mencari ridha Allah. Itu para salaf tuh, kayak gitu. Yang terjadi di banyak orang tuh anak yatim, udah. Beda dengan salaf kita. Ada yang yatim, udah saya aja nanggung, udah saya aja yang bayar. Gitu loh. Ya. Maka kalau orang salafi itu justru yang menggebu untuk mencari pahala dengan mendonasikan, memberi, menyantuni gitu. Ya. Masing-masing mereka mengklaim. Ali bin Abi Thalib bilang, "Ana ahaqqu biha." Saya lebih berhak. Wa hiya ibnatu ammi. Karena anaknya Hamzah adalah anaknya paman saya, sepupu saya. Jelas ya, kerabatnya. Qala Ja'far berkata, itu juga ibnatu ammi. Itu juga anak paman saya. Saya juga sepupunya juga sama kayak kamu Ali. Dan Ja'far mengatakan, Ja'far bukan Hamzah. Ja'far tambahin, selain dia sepupu saya, wa khalatuha tahti. Bibinya dia dari ibunya itu istri saya. Kata Ja'far, ayo. Mau apa? Enggak, mau apa itu dari anak, enggak ada. Ja'far enggak ngomong ini. Zaid bin Harithah berkata, dia ibnatu akhi. Bukan, dia adalah putrinya saudara saya. Ya, di sini Zaid karena apa? Karena dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Tapi Zaid di posisi paling lemah. Karena bukan nasab sebenarnya. Karena Zaid ini dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dimerdekakan. Bukan asli keluarga Rasulullah. Bukan. Zaid bin Harithah bukan keluarga. Tapi dipersaudarakan. Paling lemah ini. Maka faqadha bihan Nabi SAW li khalatiha. Maka Rasulullah SAW memutuskan ini ke siapa? Coba yang paling kuat siapa? Ja'far. Karena kekuatannya itu bukan hanya sepupu, melainkan bibinya putrinya Hamzah itu istrinya Ja'far. Dan Nabi SAW mengatakan al-khalatu bimanzilatil bibi itu semanzilah dengan ibu. Maksudnya bibi dari kalangan perempuan. Bibi dari ibu semanzilah dengan ibu. Bibi dari ibu antum itu semanzilah. Ya. Maka diserahkan ke Ja'far. Nah, maka kan ya gitu kan, yang lain ya kecewa. Maka Nabi SAW berkata kepada Ali, "Anta minni wa ana minka." Wahai Ali, engkau termasuk bagian keluarga aku dan aku termasuk bagian dari keluargamu. Gitu. Ja'far juga dipuji oleh Rasulullah. Asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, sepupunya Nabi SAW, engkau dari segi khalq, yaitu dari segi perawakan, mirip sama saya. Dan dari segi akhlak, mirip sama saya. Lalu Rasulullah berkata kepada Zaid, "Anta akhuna fil iman wa maulana." Engkau, wahai Zaid, adalah saudara kami. Dalam keimanan maksudnya. Engkau saudara kami juga. Dan juga engkau merupakan keluarga karena telah dibebaskan oleh keluarga kami dari perbudakan. Maksudnya, kamu bagian kami juga. Tiga-tiganya dapat pujian dari Rasulullah SAW setelah vonis keputusan. Maka begitu. Ya. Kalau misalnya kita sama anak-anak kita berseteru, ada yang nggak dapat, kemudian kita hibur yang nggak dapat, nggak apa-apa nak. Nah, teruslah berjuang. Walaupun nggak tahu kapan kamu dapat, terus berjuang. Siapa tahu nggak dapat, makin sakit itu anak. Nggak dimotivasi.
Ya gitu. Jangan dibiarkan orang nggak dapat haknya orang nggak dapat ya atau kalah terus kita biarin. Dalam hati rasain lo, syukurin, jangan. Ya, jangan, ya. Dan yang terakhir, wajibnya berbuat adil walaupun beda agama atau beda akidah. Wajib berbuat adil. Walaupun beda agama atau beda akidah. Maksudnya beda akidah masih satu agama tapi ada akidah beda. Antum salafi, sunni, ahlu sunnah, fulan jamaah tabligh misalnya. Ya. Antum reject fulan Viking, Persib. Antum Jakarta, dia Bandung. Bang Jack mana Bang Jack? Bang Jack mana? Izin mulu. Hah? Kemana? Jangan nganterin dong. Masa ninggalin dari sini demi nganterin Ustaz Junaid? Oh. Emang Ustaz Junaid udah tua? Kalau bisa, ya di sini. Ya. Jadi adil terhadap siapapun, walaupun beda agama, apakah beda akidah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, kami waktu itu sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ja'a Yahudi, ada orang Yahudi datang, bilang ke Rasulullah, ya Abul Qasim. Orang Yahudi nggak mau ngomong ya Rasulullah, nggak mau. Wahai Abu Qasim, daraba wajhi rajulun min ashabik. Seorang pria dari sahabatmu telah memukul wajah saya. Maka kata Rasulullah, man, siapa orangnya? Maka kata Yahudi tersebut, rajulun min ansar, seorang pria dari kalangan Ansar. Maka Rasul bilang, ud'uhu, panggil dia. Maka Rasulullah nanya ke sahabat itu, adarabtahu, memang benar kamu mukul dia si Yahudi ini? Ya Rasulullah, iya. Kenapa? Sami'tuhu bisuqi yahlif walladhi istafa Musa 'alal bashar. Ya Rasulullah, saya gampar dia karena dia bilang waktu di pasar, demi Allah yang memilih Nabi Musa untuk manusia. Maksudnya Mustafa bagi orang Yahudi Nabi Musa. Mereka enggak mengakuin lah Nabi Muhammad SAW. Demi Allah yang telah memilih Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul untuk manusia. Gitu. Maka saya gampar dia gara-gara. Karena yang benar kan Muhammad gitu kan. Bagi tuh lihat kecemburuan sahabat tuh sampai digampar tuh Yahudi. Nah sekarang kita imam besar cium kepalanya paus. Kan harusnya digambar bukan dicium. Malah itu lebih berhak digambar karena dia lah yang mengatakan agama semua sama, atau dia mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Itu kan bahkan bukan digambar itu sih. Ini dicium, gitu kan? Kecemburuannya hilang tuh orang tuh, ya. Maka kemudian saya nggak bisa ya Rasulullah, kan harusnya ketika dia ngomong gitu saya bilang ya khabith, khabith tuh panggilan khabith itu jelek loh. Ya khabith itu najis loh, najis loh gitu. Ala Muhammad SAW, sebutin Muhammad bukan Nabi Musa gitu. Maka kemudian apa? Nabi SAW lihat apa yang Nabi lakukan. Fa akhadhatni ghadbatun darabtu wajhah. Maka kemudian bukan ini, jadi karena sahabat ini marah ya, dipukul itu, digampar orang Yahudi, maka Nabi SAW mengatakan la takhayyaru bainal anbiya, janganlah kalian memilah-milah antar nabi. Yang dia ucapkan benar, bahwasanya Nabi Musa itu pilihan untuk manusia benar pada zamannya, jadi nggak apa-apa kamu salah gitu.
Jangan sampai mukul, walaupun ia cemburu, tapi dia tidak salah. Ya gitu, ya. Baik, pas banget ini udah berakhir. Ya, materi ini berakhir, jadi 8 tadi, 8 poin. Ya, semoga bermanfaat. Coba Pak bacakan tolong yang poin pertama apa? Berusaha untuk mendamaikan. Yang kedua, memotivasi untuk islah dan berbuat baik, ya. Yang ketiga, kalau enggak bisa islah, diadili, ya. Ya, dihukumi dengan adil. Yang keempat, ya bahayanya, haramnya bersumpah secara dusta. Yang kelima, hukumnya hakim tidak melakukan yang haram dan tidak membolehkan orang zalim untuk mengambil yang bukan haknya. Keenam, peringatkan orang ya menetap dalam kebatilan. Ya, ketujuh, tidak mencegah apa? Bahasanya gimana? Menyenangkan semua pihak, ya. Ya, anggap seperti itu. 8, berbuat adil. Meskipun beda agama atau akidah, ya. Baik, taib. Ahsantum. Semoga bermanfaat insyaallah. Kemudian kita lanjut ke tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum makan makanan yang diberi orang lain dari acara bid'ah? Terutama makanan berupa daging atau sesembelihan. Jika acara itu murni bid'ah tanpa mengandung syirik akbar, maka pada asalnya halal secara zat. Halal secara zat walaupun sembelihan. Tapi kalau acara tersebut bid'ah dan mengandung kesyirikan besar, haram. Seperti apa? Larung laut, sedekah bumi. Ini keranggan banyak. Haram. Haram makanannya yang daging dan juga semuanya total haram. Kalau itu berkaitan dengan kesyirikan, bukan hanya daging sebenarnya. Kalau antum cemburunya tinggi pada agama, antum nggak bakal makan apapun dari itu dan tidak akan hadir walaupun cuma di marketnya, nggak boleh, haram. Di ganceng. Nah kan? Ganceng itu mana ganceng? Benar kan? Sana kan? Kalau ada festival ganceng, itu mengandung kesyirikan. Ada bertanya, teman-teman Masjid Hijau bertanya ke ana, Ustaz, itu diskonnya gede Ustaz, boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun barangnya halal. Maksudnya antum beli, misalnya beli cilok di situ, halal barangnya, tapi haram sikap antum untuk ada di situ. Karena dengan hadirnya antum di acara seperti itu, apalagi berjualan, walaupun jualan gamis busana muslim, haram. Karena itu sebagai tidak ada kecemburuan antum dalam masalah syirik atau bid'ah. Tapi kalau misalnya antum dikasih cilok hasil belian dari acara itu, cilok jualan orang ya, bukan dari acaranya, maka halal ciloknya. Dari mana cilok nih? Dari acara syirik. Bentar, acara syirik maksudnya orang jual di situ? Iya, halal. Tapi kalau langsung dari kegiatannya, maka hindari. Kalau itu acara syirik. Nah, kalau misalnya itu daging, jelas itu jangan. Ini apa nih? Ayam cemani. Lah, ayam cemani. Dagingnya gitu. Acara apa nih? Tadi ada sesembahan buat eyang. Ini haram. Haram, ya. Haram dimakan. Lalu gimana buat orang lain, boleh nggak kita kasih? Nggak boleh kalau ini, karena apa? Ini haram secara zat, najis, maka dibuang. Nggak mubazir ini, nggak dibuang. Tapi kalau acara kayak maulid, tahlilan, selama tidak ada indikasi syirik besar, maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dikasih. Jangan hadir, apalagi saya nggak hadir, Ustaz, cuman saya pesen. Loh kenapa pesan? Karena kan kemarin iuran RT saya ikutan gitu. Enggak. Ya enggak boleh. Enggak boleh minta kayak gitu.
Kalau dikasih terpaksa ya udah. Kalau memang merasa harus wara', jaga diri, hati-hati, kasih orang lain aja, nggak apa-apa, kasih orang lain. Ya. Bagaimana kalau acara tahlilannya ada sebab? Karena belakangan ini gentayangan rohnya fulan suka ngetok-ngetok pintu rumah. Akhirnya keluarga ini ngadarin acara tasyakuran atau tahlilan untuk menghindari bala ini. Nah, ini ada potensi syiriknya. Kenapa? Karena keyakinan yang ada pada mereka. Gitu loh. 40 harian, bukan enggak mesti 40 harian. Pokoknya ini takutnya supaya enggak gentayangan lagi, kita sembelih ini. Ini bahaya, ini hindari. Ini syubhatnya besar. Ya, potensi syirik. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Apakah hal tersebut masih berlaku di zaman sekarang? Karena dalil ini dijadikan alasan nikah berbeda agama. Menikahi ahli kitab itu dilihat dari keadaan siapa yang menikah, agamanya apa, dan perempuannya bagaimana. Ya. Pertama, siapa yang menikah? Laki-laki muslim. Taib. Perempuannya ahli kitab. Nah, Kristen atau Yahudi, gitu kan? Para ulama berbeda pendapat. Apakah ini berlaku hanya dari keturunan Yahudi murni dan Kristen Bani Israel, atau menyeluruh ke semua suku dan kabilah? Ini khilaf di antara ulama. Ulama ada yang mengatakan bahwasanya ini hanya untuk Yahudi atau Nasrani dari kalangan Bani Israel saja. Sehingga yang sekarang haram. Karena sekarang Batak Kristen, Jawa ada Kristen, Sunda ada yang Kristen. Kata mereka, enggak, ini bukan termasuk Bani Israel. Walaupun mentalnya sama, tapi enggak, bukan termasuk Bani Israel. Gitu. Tapi yang wallahu a'lam sahih adalah lebih tepat yang beragama Kristen. Walaupun bukan dari kalangan Bani Israel. Karena si Joko itu, yang Kristen itu, Joko namanya, kalau ada orang namanya Joko, walaupun disebut Londo Ireng pada waktunya, tapi dia bukan Bani Israel, ya enggak? Londo Ireng yang dulu di penjajahan ngebantuin Belanda, terus masuk Kristen, ya. Maka ini Nasrani, sama agamanya seperti agama Nasrani, kafir. Perempuannya ahli kitab zaman sekarang sah jika dinikahi oleh seorang pria muslim. Itu hukumnya. Hanya saja ulama yang mensahkan ini ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih condong ke makruh. Dan itu pun perempuan ahli kitab yang muhsanat, yang terjaga. Bukan mentang-mentang ahli kitab, dia nikah sama siapa, Mas? Itu ada Nasraniyah, perempuan Nasrani. Siapa? Artis fulana. Antum enggak? Kenapa? Ini perempuan ahli kitab, enggak terjaga, bisa menjadi haram. Yang terjaga aja, maksudnya dia mungkin biarawati, maksudnya enggak berzina, enggak apa. Yang terjaga aja, itu pun akan ada madharatnya ke depannya. Buat anak-anak antum. Enggak Ustaz, enggak apa-apa, anak child free sama dia. Enggak bakal punya anak. Tetap ya walaupun boleh, tapi pertimbangannya itu berat, ya. Nah, tapi ini tidak bisa menjadi dalil bolehnya alasan nikah beda agama. Enggak. Karena nikah beda agama jika diliberalkan mencakup Buddha, Hindu itu enggak boleh. Dan mencakup laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah, itu haram, mutlak haram. Enggak. Jadi sesuaikan dalil dengan konteksnya. Jadi itu enggak bisa menjadi alasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap tentang pembagian waris yang tidak sesuai syariat? Keluarga saya 4 wanita
dan saya laki-laki. Mereka berpikir bahwasanya lebih serakah, yaitu laki-laki lebih serakah. Padahal saya hanya ingin mencari berkahnya, harta warisan, dan menegakkan syariat. Gini. Jadi 4 wanita ini nuduh si laki-laki karena kata Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yaitu untuk laki-laki, jika setara dengan perempuan, saudara atau anak, maka yang laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya perempuan. Ya, atau satu laki-laki seperti 2 perempuan. Itu kata Allah. Maka yang menuduh si laki-laki ini serakah, itu ada 2 kemungkinan. Imma dia jahil akan hukum Allah, dan itu diedukasi nanti, atau dia tahu itu hukum Allah dan dikhawatirkan dia menjadi fasik atau dikhawatirkan menjadi kafir takutnya. Ya, karena menuduh orang yang menerapkan syariat Allah dengan tuduhan yang buruk. Imma dia bisa fasik karena menuduhnya, atau khawatirnya bisa juga menjadi kafir karena dia mengingkari hukum Allah. Gitu ya. Taib. Tapi wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa diberi uzur. Nah, kalau dituding serakah, jelaskan. Jelaskan ini hukumnya secara syariat. Dan tidak ada kata serakah dalam Islam ketika hukum ini berlaku. Kalau ternyata tetap mereka begitu, maka supaya legowo, kasih mereka bagian sekian. Ya, begitu. Kalau emang antum mau. Kalau nggak mau, ya udah, nggak apa-apa. Itu kan hak antum. Ya, seperti itu. Tahan aja, sabar aja. Ya, sabar aja. Nggak apa-apa dibilang serakah sama orang. Beneran. Yang penting apa yang Allah nilai di kita itu yang terbaik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada 2 anak TK sedang berebutan mainan, dan saya sebagai guru berusaha menengahi kedua anak tersebut dengan bilang mainan yang di sekolah untuk bermain bersama-sama. Tapi kedua anak tersebut kekeh dengan pendirian mereka. Maka dari itu karena tidak ada yang mengalah, saya pun bilang akan menyimpan mainan tersebut. Ya, oke. Pertanyaan saya, apakah keputusan atau cara saya sudah benar? Benar, daripada dikeluarin dua-duanya dari TK, ya kan? Ya udah, dicabut kedua-duanya. Itu seperti Rasulullah SAW mencabut keputusan dikasih air tetangganya. Ya udah, nggak usah dapat karena dua-duanya berseru. Ya udah, gitu kan? Jadi insya Allah sudah benar. Atau apakah ada solusi atau cara yang lain Pak Ustaz? Ya mungkin itu solusi terbaik. Iya, alhamdulillah. Udah, nggak usah aja dua-duanya sekalian daripada berebutan. Sama kayak kita juga punya anak kayak gitu, berebutan. Nggak bisa kasih dua-duanya, cabut. Dah, nggak ada. Ya. Atau misalnya anak mau nonton ini tapi ngambekan, nonton malah kayak gitu. Dah, maksudnya nonton di handphone misalnya apa, lihat-lihat handphone. Ya udah, dicabut. Maka kadang-kadang ketika syukur itu tidak ada, maka dicabut itu lebih afdal. Supaya ngerti, ya. Taib, mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat buat anda dan juga para jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.